datang gelombang yang jauh lebih besar, yang bahkan mampu mengangkat gerbong kereta itu dari relnya, menghantamkan gerbong kereta ke pepohonan serta rumah-rumah yang berada di sisi rel kereta. Halo guys, welcome back again di channel gua. Perkenalkan, nama gua Feby. Buat kalian yang suka cerita-cerita horor, misteri, dan cerita sejenisnya, bisa subscribe ke channel ini ya, karena gua akan upload cerita-cerita sejenis itu setiap malam Jumat nantinya. Jangan lupa subscribe ya. Anyway, seperti yang kalian ketahui, saat ini negara Indonesia sedang berduka cita. Berduka atas kecelakaan kereta yang belum lama ini terjadi. Jujur, bahkan gue juga ngerasa kaget kalau ternyata di zaman yang udah semodern ini, kecelakaan kereta seperti ini masih bisa terjadi. Bahkan kecelakaannya terjadi di negara tercinta kita, Indonesia. Mari kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan sebesar-besarnya dan juga kesabaran yang seluas-luasnya atas tragedi yang mendadak mereka alami saat ini, dan semoga korban-korban yang terluka bisa segera membaik dan mereka yang telah mendahului kita diberikan Tuhan tempat yang terbaik di sisi Tuhan yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga PT KAI bisa memperbaiki sistem keamanannya agar tragedi seperti ini tidak akan pernah terjadi kembali. Jujur, gue bukan pengguna kasual KRL karena emang lokasi tempat gue bekerja gak begitu jauh dari rumah yang mengharuskan gue harus pakai KRL. Tapi sebagai seorang warga yang berdomisili di Jabodetabek, setiap bulannya pasti selalu ada momen gue menggunakan KRL, baik untuk sekedar main, bertemu dengan teman-teman, ataupun ketika gue sedang ingin jalan sendiri aja. Gue yang bukan pengguna kasual KRL aja mendengar tentang adanya tragedi ini, rasanya dada gue kerasa sesak. Ada rasa khawatir dan juga takut. Di kepala gue selalu terpikir, gimana kalau kejadian serupa terjadi ketika gue yang menjadi penumpang KRL-nya ya. Ngebayanginnya aja rasanya serem banget. Semoga tragedi ini emang menjadi tragedi terakhir kereta api di Indonesia ya. Amin. By the way, saat gue sedang cari-cari info tentang kecelakaan kereta yang baru aja terjadi di Indonesia, gue jadi penasaran dan kepikiran, kira-kira apa ya tragedi kereta yang paling mematikan di dunia ini? Dan ketika gue menemukannya, akhirnya gue memutuskan untuk menceritakannya di sini. Kira-kira gimana kisahnya? Jangan lupa disimak baik-baik. Yuk mulai kita bahas. Hari itu hari Minggu, tanggal 26 Desember 2004. Bagaimanapun, semua orang pasti selalu menunggu hari Minggu, karena di hari Minggu kita semua libur kerja. Mayoritas sih, untuk saat ini sih kayaknya gue lihat-lihat banyak juga sih yang tetap masuk kerja di hari Minggu. Untuk kalian semua yang tetap masuk kerja di hari Minggu, semangat ya. Tapi hari Minggu pada waktu itu berbeda dengan hari Minggu biasanya, karena hari itu bertepatan dengan hari libur bulan purnama umat Buddha, sekaligus akhir pekan Natal. Pada hari itu, suasana stasiun kereta di Sri Lanka sangat ramai dan penuh aktivitas karena libur bulan purnama atau yang biasa disebut sebagai Poya Day. Gue nggak tahu gimana cara bacanya. Kalau kalian ada yang tahu, tolong koreksi di komentar. Dan akhir pekan Natal terjadi bersamaan. Banyak orang yang berpergian untuk liburan pada saat itu, baik itu untuk mengunjungi keluarga, wisata pantai, ataupun menghadiri ritual keagamaan. Terlihat banyak keluarga yang membawa tas dan makanan untuk perjalanan mereka. Meskipun begitu, para pedagang makanan dan minuman di peron tetap berusaha untuk menjual dagangan mereka. Suara pengumuman kereta bercampur dengan keramaian orang. Dan pada kereta yang datang ataupun pergi, terlihat para penumpang berdiri berdesakan karena kereta yang sangat penuh. Pada masa itu, di tahun 2004, pada musim liburan, banyak orang yang menaiki kereta bahkan tanpa reservasi terlebih dahulu. Terlihat banyak penumpang yang duduk di lorong atau dekat dengan pintu kereta, meskipun mereka tahu pasti bahwa itu tidak aman. Bayangin aja, suasana udah seramai itu, padahal pada saat itu waktu masih menunjukkan pukul 6 pagi. Wah, gila rame banget pasti ya. Dan di tengah keramaian itu, kereta Matara Express merapat ke stasiun Fort yang berlokasi di Colombo. Emangnya kereta Matara Express itu apa sih?
Nah, gua jawab ya. Kereta Matra Express adalah kereta reguler yang beroperasi di sepanjang pantai barat daya Sri Lanka. Kereta tersebut ditarik oleh lokomotif 591 Manitoba, sebuah lokomotif Sri Lanka Railways Class M2A yang dibuat pada tahun 1956. Lumayan tua juga berarti ya usia keretanya. Di balik suasana penuh kebahagiaan di tengah hari libur keagamaan pada waktu itu, sebuah gempa bawah laut terjadi di lepas pantai Pulau Sumatera, Indonesia. Gempa berkekuatan 9,15 skala Richter pada 26 Desember 2004 memicu gelombang tsunami di Samudra Hindia. Musibah itu dianggap sebagai bencana alam terbesar dalam sejarah. Lokasi episentrumnya tepat berada di Samudra Hindia, dekat ujung utara Pulau Sumatera dan tidak jauh dari Pulau Simeulue. Gue nggak tahu gimana cara bacanya, tapi kalau misalnya cara baca gue salah, tolong dikoreksi di komentar ya guys. Daerah itu dekat dengan Aceh di bagian utara. Magnitudonya diperkirakan sebesar 9,1 sampai 9,3. Skala magnitudonya membuatnya menjadi salah satu gempa paling kuat yang pernah tercatat dalam sejarah modern. Emangnya sekuat apa sih gempa dengan skala magnitudo sebesar itu? Biar coba gua jelaskan. Gempa dengan magnitudo 9,1 sampai 9,3 itu sangat besar, bahkan bisa terbilang ekstrim. Sebagai gambarannya ya, magnitudo 5,9 itu pernah terjadi pada tahun 2018, lebih tepatnya di Osaka Earthquake. Gempa itu menyebabkan kerusakan dan korban di Jepang, tetapi masih tergolong menengah. Scattered fires and knocked over walls, it cracked roads and broke water pipes as well. 3 people are dead and dozens are hurt. Lalu untuk magnitudo 6,2 ini pernah terjadi di 2022, lebih tepatnya yang biasa disebut sebagai West Java Earthquake di Cianjur. Gempa di Cianjur pada waktu itu banyak merusak bangunan karena kedalamannya yang dangkal. Lalu untuk magnitudo 7,5 ini pernah terjadi di tahun 2018 di Pulau Sulawesi. Gempa ini memicu tsunami dan fenomena likuifaksi di Palu. Likuifaksi adalah fenomena ketika tanah yang awalnya padat berubah seperti cairan akibat guncangan gempa yang sangat kuat. Oh my god, biasanya terjadi pada tanah berpasir, tanah yang banyak mengandung air, dan daerah dataran atau dekat pantai atau sungai. Saat gempa terjadi, tanah diguncang dengan sangat keras, air di dalam pori-pori tanah mendapat tekanan besar, butiran tanah kehilangan kekuatan untuk saling menopang, akibatnya tanah menjadi seperti lumpur cair. Wow, gue baru tahu kalau ada fenomena yang namanya likuifaksi dan pernah terjadi di Indonesia. Damn. Magnitudo 8,8 ini pernah terjadi di tahun 2010, yaitu di Chile Earthquake, masuk ke salah satu gempa terbesar modern karena gempanya terasa di wilayah yang sangat luas. Oke. Lalu selanjutnya untuk magnitudo 9,0 pernah terjadi di tahun 2011, Tohoku Earthquake and Tsunami, yang artinya dia pernah terjadi di Jepang. Ini adalah gempa yang menyebabkan tsunami besar di Jepang. Lalu selanjutnya untuk magnitudo 9,1 sampai 9,3 seperti yang pernah terjadi di Sumatera pada tahun 2004, salah satu gempa terkuat yang pernah tercatat dampaknya lintas negara termasuk Indonesia, Thailand, Sri Lanka, dan India. Damn, gede banget berarti ya gempanya ya. Aduh, gak kebayang lagi. Gempa bawah laut itu kini dikenal sebagai 2004 Indian Ocean Earthquake. Disebut demikian karena gempanya terjadi di dasar bawah laut dan mengangkat dasar samudra dalam area yang sangat panjang. Hal tersebut membentuk gelombang tsunami yang sangat besar dan menyebar ke seluruh Samudra Hindia. Dan sudah pasti gempa tersebut menyebabkan tsunami di Samudra Hindia pada tahun 2004 yang menyebar melintasi Samudra Hindia dan menghancurkan wilayah pesisir dengan gelombang di beberapa wilayah. Bahkan di beberapa tempat gelombangnya mencapai ketinggian hingga 30 meter. Wah, 30 meter. 30 meter itu tinggi banget sih. Gue berenang di kolam renang yang dalamnya 2 meter aja tenggelam. Ini 30 meter, damn.
Gelombang itu kemudian menghantam negara-negara seperti Sri Lanka, Thailand, India, Indonesia, hingga pantai Afrika Timur. Gue masih ingat tahun 2004 Desember, berarti gue masih 5 tahun. Gue yang waktu itu masih berusia 5 tahun nonton TV dan isi berita semuanya full tentang tsunami Aceh, yang video-videonya bener-bener nyangkut banget di kepala gue, karena bahkan gue yang waktu itu masih berusia 5 tahun itu ngerasain kengerian yang sangat besar. Padahal gue cuma nonton dari TV. Gue nonton beritanya aja, berita ya, bukan kayak itu udah dijadiin cerita dokumenter apa menceritakan secara detail kejadian. Enggak, ini tuh masih berbentuk berita di TV gitu. Tuh gue nontonnya nangis banget, nangis kejer. Gue inget gara-gara nonton berita tsunami di Aceh itu, gue sampai digendong sama nyokap gue, ditenangin. Nyokap gue sampai bawa gue keluar rumah, terus dia bilang ke tetangga-tetangga, enggak kok, enggak saya pukulin, ini anaknya tiba-tiba nangis aja, padahal tadi lagi nonton TV. Saking kerasnya suara tangisan gue sampai dikira sama tetangga tuh gue lagi digebukin gitu loh sama nyokap gue. Padahal tuh gue nangis gara-gara nonton berita tsunami Aceh. Dan gak lama setelah gue nonton berita itu juga, waktu itu gue keluarga gue masih ngontrak. Gue ingat banget rumah kontrakan sebelah kanan gue tadinya kosong, lalu kemudian diisi sama sekeluarga yang katanya mereka itu sebelumnya tinggalnya di Aceh, tapi karena rumah mereka terkena tsunami, akhirnya mereka melarikan diri sampai ke Tangerang. Tahun itu lumayan bisa gue inget lah kisahnya, walaupun mungkin gak detail ya, tapi itu tetap menjadi satu pengalaman menyeramkan sih bagi gue. Kita lanjut. Stasiun Pemantauan Seismik PSM atau yang bisa dipanjangin sebagai Pallekele Seismic Monitoring Station di Sri Lanka mendeteksi gelombang tersebut dalam hitungan menit. Tapi karena gelombangnya berasal dari Pulau Sumatera ya, berhubung sumber gempanya juga di Pulau Sumatera, pada saat itu badan stasiun pemantauannya menganggap kalau gelombangnya tidak mungkin bisa mencapai Sri Lanka. Karena kan jauh banget ya, jaraknya mungkin beribu atau ratusan kilo gitu. Kayak mustahil aja kalau itu gelombangnya tuh bisa mencapai Sri Lanka dari Indonesia. Namun setelah beranggapan begitu, tak lama kemudian kantor pengatur perjalanan kereta yang bertepatan di Maradana kalau beberapa wilayah di Sri Lanka terkena imbas tsunami. Mendengar hal itu, tentu para petugas segera berusaha menginfokan kepada para masinis di unit-unit yang mereka miliki, dan berkat kerja keras mereka, para petugas berhasil menghentikan 8 kereta yang saat itu akan berangkat melalui jalur pantai, jalur yang digunakan oleh kereta Matara Express. Namun, walaupun berhasil menghentikan ke-8 kereta lainnya, kantor pengatur perjalanan kereta gagal untuk menghubungi masinis dari kereta Matara Express. Upaya para petugas untuk menghentikan kereta di Ambalangoda gagal total, karena seperti yang udah gua bilang di awal, kalau saat itu stasiun kereta tuh lagi rame-ramenya, lagi padat-padatnya. Oleh karena itu, para petugas dikerahkan untuk membantu para penumpang secara lebih maksimal, berhubung penumpang mereka pada saat itu sedang membludak-bludaknya jumlahnya. Ditambah ketika dihubungi melalui telepon ke para petugas kereta tersebut, tidak ada yang mengangkat teleponnya hingga keretanya akhirnya berangkat. Jangankan kereta yang baru mau OTW, bahkan petugas-petugas di kantor pengatur perjalanan kereta tadi, mereka juga udah berusaha menghubungi petugas-petugas yang ada di stasiun-stasiun yang ya lokasinya terbilang lebih jauh ke arah selatan. Itu pun mereka gagal karena mereka yakin kalau para petugas di stasiun sana telah melarikan diri atau telah tewas ditelan oleh tsunami. Saat itu waktu menunjukkan pukul 9.30 pagi, kereta Matara Express tiba di Desa Peralia dekat Telwata. Bertepatan dengan hal tersebut, pantai mulai diterjang oleh gelombang raksasa yang disebabkan oleh gempa tersebut. Dan di daerah Telwata, rel kereta hanya berjarak sejauh 200 meter dari laut. Guys, kalau misalnya kalian sadar, hari ini baju gua ganti dari part sebelumnya karena gua kemarin syuting
lewat tengah malam dan mata gue udah gak kuat banget, jadi gue lanjut besok paginya aja ya. Oke, kita lanjut materinya. Kereta berhenti saat air mulai mengelilinginya dan alarm-alarm mulai dibunyikan untuk memperingatkan para penduduk tentang naiknya permukaan air. Mendengar alarm tersebut, ratusan warga lokal yang saat itu melihat adanya kereta yang melintas, mereka percaya kalau kereta itu pasti akan aman karena meskipun air telah naik, namun kereta tersebut tetap berada di atas relnya. Mereka yang panik satu persatu naik ke atas gerbong kereta. Mereka melakukan itu tentu saja agar mereka tidak tersapu oleh arus yang lumayan kencang pada waktu itu. Yang lainnya yang belum sempat naik ke atas gerbong kereta, mereka semua memilih untuk berdiri di balik gerbong kereta, di sisi yang berlawanan dari datangnya arus, sambil berharap gerbong kereta tersebut bisa melindungi mereka dari derasnya air. Tiba waktunya, gelombang pertama datang dan membanjiri gerbong kereta. Hal tersebut tentu saja menyebabkan kepanikan di antara penumpang. Banyak warga berdoa, berharap bahwa gelombang yang datang hanya sebatas itu saja. Namun, nyatanya harapan mereka tidak terkabul karena 10 menit kemudian datang gelombang yang jauh lebih besar yang bahkan mampu mengangkat gerbong kereta itu dari relnya, menghantamkan gerbong kereta ke pepohonan serta rumah-rumah yang berada di sisi rel kereta. Dan jika kalian ingat, ada banyak orang yang berdiri berlindung di balik gerbong yang berlawanan arah dengan datangnya gelombang air. Tentu saja ketika kereta tersebut akhirnya terangkat dan terdorong oleh gelombang air, orang-orang yang berdiri di balik gerbong kereta yang berharap gerbong kereta tersebut bisa melindungi mereka, nyatanya justru gerbong kereta tersebut terangkat dan menghantam mereka yang tengah berlindung di balik gerbong tersebut. Dan menurut penelusuran nantinya, warga yang berlindung di balik gerbong kereta tewas seketika ketika kereta menghantam tubuh mereka. Gerbong-gerbong kereta yang sebelumnya telah penuh oleh penumpang semakin terasa sesak, bahkan hingga pintunya tidak dapat dibuka sama sekali ketika air mulai memenuhi ke dalam gerbong, menyebabkan hampir semua orang di dalam kereta tenggelam akibat air yang terus-menerus memenuhi gerbong. Jangan lupakan penumpang-penumpang yang berada di atas gerbong kereta, baik itu penumpang yang memang mengikuti dari stasiun hingga warga sekitar yang sempat menaiki ke atas gerbong kereta berharap mereka terlindungi dari naiknya gelombang air. Mereka semua terlempar saat kereta akhirnya terhempas oleh gelombang air. Sebagian besar mereka akhirnya tenggelam dan sebagian lainnya mereka tertimpa oleh puing-puing kereta maupun bangunan warga. Lokomotif 591 Manitoba terbawa sejauh 100 meter sebelum akhirnya ia berhenti di daerah rawa. Masinis yang saat itu sedang bertugas, Janaka Fernando, serta asistennya, Sivalo Ganatan, meninggal dikala mereka tengah menjalankan tugas mereka. Berdasarkan kondisi garis pantai dan tanda ketinggian air pada bangunan di dekat lokasi, diperkirakan tsunami mencapai ketinggian sekitar 7,5 hingga 9 meter di atas permukaan laut, atau hal tersebut sekitar 2-3 meter lebih tinggi daripada bagian atas kereta. Oh my god. Yang artinya meskipun para warga berusaha menyelamatkan diri dengan naik ke atas kereta, namun usaha mereka nyatanya percuma karena air melebihi ketinggian dari bagian atas kereta 2 hingga 3 meter. Karena skala bencana tsunami yang sangat besar, pihak berwenang setempat tidak mampu menangani kehancuran yang terjadi. Layanan darurat dan militer kewalahan sehingga penyelamatan langsung tidak mungkin dilakukan. Bahkan pihak berwenang Sri Lanka tidak mengetahui keberadaan kereta tersebut selama beberapa jam. Sampai akhirnya kereta tersebut terlihat oleh helikopter pada pukul 4 sore. Akibat dari gelombang air bahkan membuat layanan lokal ikut hancur. Hal itu menjadi salah satu penyebab bantuan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk tiba di lokasi kejadian. Puluhan orang yang mengalami luka parah akibat bencana itu berakhir meninggal dunia karena terjebak di reruntuhan sepanjang hari, dan banyak jenazah yang baru berhasil ditemukan seminggu kemudian. Bahkan beberapa keluarga nekat datang ke lokasi kejadian dengan tujuan untuk mencari kerabat mereka sendiri. Sebuah tim forensik dari Kolombo memotret dan mengambil sidik jari jenazah yang tidak bisa dikenali di rumah sakit Batapol agar data mereka dapat disimpan dan diperiksa kembali setelah proses pemakaman dilakukan. Menurut pihak berwenang Sri Lanka, hanya sekitar 150 orang korban yang selamat di dalam kereta, sedangkan jumlah yang tewas paling sedikitnya berjumlah 1.700 orang.
dan bahkan ada kemungkinan jumlah tersebut melebihi 2.000 orang. Walaupun sebenarnya hanya sekitar 900 jenazah yang berhasil ditemukan karena ada banyak sekali korban yang pada akhirnya terseret kembali ke dalam laut atau dibawa pergi oleh keluarga mereka tanpa melaporkan ke pihak yang berwenang. Kota Pralia juga hancur akibat tsunami. Ratusan penduduk menghilang dan juga hampir seluruh bangunannya. Bahkan dalam satu kota hanya sekitar 10 bangunan tersisa dan masih bisa berdiri. Itu pun dalam kondisi yang kurang sempurna. Pemakaman para korban dipimpin oleh seorang biksu Buddha bernama Badegama Samhita yang juga dibantu oleh murid-muridnya. Terdapat lebih dari 200 jenazah yang ditemukan dan tidak berhasil dikenali identitasnya. Bahkan banyak anggota keluarga mereka tidak bisa mengenali satupun anggota keluarga mereka di antara para jenazah. Entah karena jenazahnya sudah terlalu rusak atau mungkin keluarga mereka tidak ada di antara jenazah-jenazah tersebut. Upacara pemakaman dilakukan 3 hari kemudian di dekat jalur kereta yang hancur. Saat ini jalur kereta untuk rute Kolombo ke Gale masih tetap berjalan dan layanan tersebut tetap mempekerjakan penjaga kereta yang sama, yaitu W. Karunatilaka, yang pada saat musibah itu terjadi, ia berada di dalam kereta dan ajaibnya ia berhasil selamat. Lokomotif 591 Manitoba dan 2 gerbong yang rusak berhasil dievakuasi lalu dibangun kembali serta diperbaiki. Sebagai bentuk penghormatan, gambar gelombang tsunami ditambahkan pada desain cat lokomotif tersebut. Lokomotif dan gerbong itu kembali ke Pralia pada 26 Desember 2008, 4 tahun setelah kejadian, dan akan selalu datang setiap tahun untuk mengikuti upacara keagamaan serta peringatan guna mengenang para korban yang kehilangan nyawanya dalam tragedi tersebut. Demikian kisah yang bisa gue ceritakan hari ini. Mari kita doakan semoga tidak lagi ada tragedi serupa dimanapun kita berada. Dan bagaimana tentang kisah hari ini? Apakah ada yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Komen di bawah. Dan apakah ada kisah yang ingin kalian gue ceritakan? Gimana? Dan apakah ada kisah yang kalian inginkan untuk gua ceritakan? Komen di bawah, itu maksudnya. Mulutnya belibet banget. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini dan subscribe kalau kalian ingin gua dengerin dan jangan lupa subscribe kalau kalian ingin denger gua bawain cerita-cerita yang serupa. See you next video. Bye.